Des, Ayo Susi. desa, ya Ibu. Ya, silakan. Desa menurut Paul H. Landis, desa adalah suatu wilayah yang penduduknya kurang dari 2.500 jiwa dengan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, mempunyai pergaulan hidup yang saling mengenal. Yang kedua, adanya ikatan perasaan yang sama tentang kebiasaan. Dan terakhir, cara berusaha bersifat agraris dan sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor alam seperti iklim, topografi, dan sumber daya alam. Ya, itu beberapa pengertian desa menurut para ahli. Baik. Dari pengertian tersebut, nah kita ada istilah-istilah desa. Ternyata kita beraneka ragam dari Sabang sampai Merauke. Ternyata istilah desa itu ada berbagai macam istilah, ya. Kita pada umumnya namanya desa, ya, tapi di beberapa daerah bukan desa namanya, ya. Ada yang sudah baca istilah-istilah desa? Contohnya, kalau di Banten istilahnya apa, kalau di Bali istilahnya apa, kalau di Sumatera Barat istilahnya apa gitu. Ada? Di Sunda mah lembur dengan Bu. Di Sunda mah lembur katanya, kampung ya. Nah, ada beberapa istilah desa ya. Baik. Ini di-share lagi. Langsung. Enggak, ini di situ. Oh, di sini. Ini dah. Nah, ya. Ada beberapa istilah desa. Kalian bisa melihat lah ya, membaca. Di Madura itu terkenal dengan istilahnya kelebun, ya. Sumatera Barat nagari, di Aceh gampong, di Bali banjar, di Banten kampung, ya. Nah ini dan yang lainnya, ya. Nah itu istilah-istilah desa. Nah sekarang ada desa, kita mengenal desa, juga ada istilah kelurahan. Sama tidak desa dengan kelurahan? Beda, Ibu. Beda. Siapa yang menyebut? Beda, Bu. Baik, siapa yang menyebut beda? Iya, Dan, Bu. Iya, Dan. Mana Hildan teh mananya? Mana Hildan? Ini Ibu. Buat kena hungkul. Iya, tuh ke mana Hildana? Hildan, coba apa bedanya kelurahan dan desa? Kalau desa mah Ibu seperti kampung gitu, Ibu. Desa mah kalau kelurahan itu seperti Kota. kata nih desa, kepala desa, Ibu. Ibu sulit untuk menjelaskan. Sulit untuk menjelaskan. Tapi menurut Hildan desa dengan apa? Desa dengan kelurahan itu beda. Beda, Ibu. Siapa yang sudah membaca apa itu kelurahan? Bu, kalau Anda Bu. Mana Ana? Kalau dari segi pemimpin, desa dipimpin oleh kades, sementara kelurahan dipimpin oleh lurah. Ya, pemimpinnya beda. Satu kades, satu lurah. Apalagi yang beda? Apalagi? Kalian tinggal di desa atau di kelurahan? Di desa, Ibu. Nah, jadi yang dikatakan kelurahan itu di mana? Ada? Kelurahan itu desa itu Nanggala Mekar. Nah, kalau Nanggala Mekar itu desa, bukan kelurahan. Ya, Ibu, desa. Ya, contoh kelurahan di mana? Ayo, ada nggak? Baik. Itu kos di Pak RT gitu, Ibu, kelurahan RT. Kelurahan Pak RT semua. Desa dan kelurahan itu sama-sama
membangun suatu masyarakat yang terendah ya di bawah kecamatan. Bedanya kalau desa ada di bawah kabupaten ya, kalau kelurahan ada di kota atau kota madya ya. Tadi pemimpinnya kalau di desa Kades dipilih oleh siapa? Kepala desa dipilih oleh siapa? Rakyat, Bu. Oleh masyarakat, oleh rakyat, oleh penduduk dalam waktu tertentu, misalnya 5 tahun sekali, ya seperti pemilihan presiden kalau desa, ya. Tapi kalau kelurahan diangkat oleh pemerintah, ya, diangkat oleh pemerintah dan statusnya PNS. Kalau desa bukan PNS, non PNS. Kemudian, kalau desa menyelenggarakan pemerintahan sendiri, ya. Jadi mau bagaimana desa itu ditentukan oleh dirinya sendiri, otonomi daerah, otonomi desa, ya. Tapi kalau kelurahan itu diprogram, ya. Jadi harus sesuai dengan pemerintah atasnya, ya, kecamatan atau kodia, kotip atau kota madya, ya. Kemudian tadi statusnya yang PNS dan non PNS tidak diangkat dan diangkat oleh pemerintah dan dipilih oleh rakyat, ya. Keberadaannya di kota dan tadi kabupaten, ya, kalau desa itu. Kemudian desa juga bisa menjadi kelurahan kalau status kotanya kabupatennya berubah menjadi kota madya, ya. Kemudian waktunya, kalau PNS itu kan sampai pensiun, ya. Tapi kalau Kades, misalnya 5 tahun sekali atau 4 tahun sekali diganti, ya, atau mengadakan pemutaran atau pemilihan kembali, ya. Sampai sana ada paham? Ya, jadi pengertian desa, kemudian istilah desa, kemudian perbedaan antara desa dan kelurahan, ya. Nah, kemudian kita lanjut. Ciri-ciri desa, ya. Ciri-ciri desa tadi sudah disebutkan atau ada tersirat dalam definisi desa, ya. Di sini secara umum ciri-ciri desa ada, kalian tinggal baca, ya. Kehidupan masyarakat sangat erat dengan alam. Tadi kan dikatakan di desa ada apa? Ada sawah, ada kebun, ada perkebunan, ya. Ada pantai mungkin kalau desa nelayan, ya. Dan sangat erat dengan alam. Pertanian merupakan atau pertanian sebagai mata pencaharian, ya, sangat tergantung kepada musim, ya. Desa merupakan kesatuan sosial dan kesatuan kerja. Struktur ekonomi bersifat agraris. Nah, di sini ada hubungan antar masyarakat desa berdasarkan ikatan kekeluargaan tadi disebutkan, ya. Istilahnya dalam sosiologi itu Gemeinschaft, ya. Kemudian perkembangan sosial relatif lambat, sosial kontrol ditentukan oleh moral dan hukum informal, ya. Kemudian norma agama dan hukum adat masih kuat. Itu ciri-ciri desa, ya. Di sini mungkin ciri desa dan masyarakat desa, ya. Tapi nanti akan dilihat akan ada perkembangan, ya. Nah, desa ada unsur-unsur desa. Unsur-unsur desa itu ada 3, ya, yang dikatakan desa itu ada daerahnya, ada penduduk, dan ada tata kehidupan, ya. Unsur-unsur desa terdiri dari daerah. Daerah itu berkaitan dengan apa? Ya, lokasi, luas, batas, lingkungan geografis daerah tersebut, ya. Kemudian penduduk. Penduduk meliputi kependudukannya. Apa sih kependudukan itu? Ada rasio, ya, rasio jenis kelamin, ada pertambahan penduduk, pertumbuhan penduduk, ya, yang berkaitan dengan kependudukan, ya. Kemudian tata kehidupan berkaitan dengan moral, adat istiadat, aspek budaya yang berlaku di masyarakat tersebut, ya. Ini unsur-unsur desa. Kemudian di desa juga ada potensi, ya. Desa itu bisa berkembang karena punya potensi. Ada potensi fisik dan potensi non fisik.
Nah, baik. Kita lihat potensi fisik dan non fisik. Yang fisik tadi, siapa yang mau menjelaskan? Fisik itu tadi ada tanah, ada air, ada udara atau iklim. Bagaimana ketiga unsur tersebut menjadi potensi desa? Satu-satu, siapa yang menjelaskan tanah, siapa yang menjelaskan iklim atau air? Silakan. Ayo Randy, ayo Ren. Randy yang mana? Yang tanah, Ibu. Tanah, baik. Silakan. Ya kan, jadi khususnya di pedesaan itu, Bu, di dalam fungsi ekonomisnya paling banyak itu bertani. Jadi lebih mengandalkan tergantung ekonominya itu ke pertanian, khususnya mengandalkan tanah itu. Ya, tanah. Bagaimana sekarang masih Randy ya? Tanah karena pertanian, tanah yang bagaimana yang diinginkan? Tanah yang subur dan sesuai, Bu. Nah, bila tanah daerah tersebut tidak subur, bagaimana? Kalau misalnya nggak subur, kan ada, Bu, seperti halnya beternak, Ibu. Terus? Ya. Beternak? Ya. Berkebun, ya bercocok tanam di daerah-daerah yang kurang subur. Tapi yang namanya desa atau kampung atau banjar itu daerahnya mengandalkan lahan, ya. Baik. Air sekarang siapa? Nah, terima kasih Ren. Ayo Ana. Tentunya air juga sangat berpengaruh bagi sektor pertanian ya khususnya. Karena kan kita tuh butuh irigasi itu seperti pengairan begitu, Bu. Juga air kan sebagai kebutuhan pokok ya maksudnya ya. Jadi ya sangat perlu sekali air untuk kehidupan. Kebutuhan hidup masyarakat desa. Ya, airnya bagaimana kalau di desa? Kalau di desa? Ya. Kenapa air menjadi potensi yang bagus, yang sangat diandalkan? Kan kalau di desa banyak sektor pertanian tuh. Ya. Pengairan yang cukup dong. Jadi sangat penting sekali. Ya. Terus keberadaan airnya lebih bagus dibandingkan daerah mungkin yang disebut kota, ya. Bagus. Kemudian satu lagi udara atau iklim. Siapa nih? Iklim atau udara? Ayo. Keadaan udara. Kalian menjelaskan potensi udara sangat menunjang untuk pertumbuhan di desa. Silakan. Ini berapa orang nih? Hanya 49 dari 150. Udara. Jadi udara itu ya keadaan udara berarti cuaca dan iklim yang berkaitan ya. Jadi iklim itu akan mempengaruhi pola tanam misalnya ya. Curah hujan akan mempengaruhi aktivitas pertanian ya. Jadi mungkin di beberapa daerah, di daerah iklim atau di daerah yang banyak hujannya beda dengan di daerah atau desa yang kering ya. Contohnya desa-desa di Jawa Barat atau di Pulau Jawa berbeda dengan desa-desa yang ada di Nusa Tenggara Timur ya. Nah itu yang membedakan tadi. Di Jawa Barat itu kan tanahnya subur, Randy, tapi di Indonesia bagian timur itu kurang subur karena airnya kurang, kemudian suhunya tinggi, sangat bagus untuk apa? Di sana ada padang rumput, jadi di desa-desa di sana mengembalakan ternak begitu, ya. Baik, itu potensi fisik. Sekarang ada potensi non fisik. Tadi yang termasuk potensi non fisik itu satu. Apa tadi? Non fisik, masyarakat desa, lembaga desa, aparatur dan teman desa. Masyarakat desa berarti penduduknya. Penduduknya bagaimana? Kalau penduduknya banyak, nanti tadi terkait dengan unsur desa yang penduduk ini, ya. Apakah angkatan kerjanya banyak? Apakah balitanya banyak? Nah, ini akan mempengaruhi masyarakat tersebut, ya. Lembaga desa, apa lembaga desa?
Silakan yang tahu nih lembaga desa. Ada nggak orang tuanya yang kepala desa? Lembaga-lembaga desa itu misalnya apa? Ada yang tahu? Ada yang pernah mendengar lembaga, organisasi yang ada di desa? Atau mungkin kalian juga berikut serta di desa menjadi apa? Mungkin Karang Taruna. Karang Taruna, betul. Apa lagi? TRW. TRW. Ibu PKK. Pemerintahan. TRW. Ya, terus apa lagi? Ibu-ibu membangun apa? Membentuk apa? Ibu PKK. Membentuk organisasi. Karang Taruna, PKK, BPD, LKMD dulu itu ya. Ada lembaga-lembaga, misalnya lembaga kemasyarakatan di desa. Ya, kemudian tadi pamong desa. Pamong desa itu perangkat desa, ya, kepala desa, ya, sekdes. Nah, sekdes itu kalian dalam struktur pemerintahan, sekdes itu PNS, ya. Tadi kalau lurah itu PNS, kalau di desa, di perangkat desa, sekdes itu PNS, ya. Nah itu mungkin sebelumnya itu merupakan jadi kepala desa diangkat oleh penduduk atau rakyat, ya, atau masyarakat. Tapi kalau sekretaris desanya bisa diangkat atau diangkat dari status PNS, ya. Nantinya dia akan bekerja biasanya kalau kenaikannya itu ke kecamatan, ya. Nah, kemudian dulu itu lulusan IPDN itu biasanya jadi PNS, jadi camat, ya. Sekarang bisa jadi lurah, ya. Nah, itu struktur dalam pemerintahan. Baik. Jadi tadi potensi non fisik. Nah, ini potensi ini akan mengembangkan desa. Nanti akan terbentuklah ini, ya, perkembangan desa atau klasifikasi desa berdasarkan perkembangannya, ya. Ada desa tradisional, ada desa swadaya, ada desa swakarsa, desa swasembada. Nah, ini ada ciri-cirinya, ya. Nah, kalian nanti lihat di rumah atau di buku dibaca, ya, bagaimana yang dikatakan desa tradisional, bagaimana yang dikatakan desa swadaya, bagaimana yang dikatakan desa swakarsa, dan bagaimana yang disebut desa swasembada. Nah, kemudian kalian berada di desa yang mana, ya? Kalian misalkan di desa Ciranjang. Ciranjang berdasarkan ciri-cirinya itu termasuk desa apa? Ya. Nah, ini analisis di rumah. Ya. Baik, kita lanjutkan saja dulu, ya, karena waktunya udah habis. Struktur ruang desa, ya, struktur ruang desa. Jadi struktur ruang desa ini bagaimana ruang desa biasanya ini dilihat dari pemukiman, ya. Ini ada beberapa pendapat. Pola persebaran desa menurut Hinz dan Rewarta dibagi dua, ya. The isolated or dispersive, ini bahasa Inggris karena di luar nih, ya. Kemudian denucleated. Kemudian pola pemukiman desa menurut Bintarto. Di sini ada memanjang, ada radial, ada tersebar. Di sini ada gambarnya, ya. Nah, ini yang memanjang itu, yang linear itu biasanya di mana fenomena yang menunjangnya itu jalan, ya, kemudian pantai, kemudian rel kereta, ya. Nah, ini contoh-contohnya. Nah, kemudian ini sepanjang jalan. Jadi di sepanjang jalan pemukiman itu mengikuti jalan begitu, ya, meskipun tidak seluruhnya atau tidak memenuhi semuanya gitu, ya. Ini kalau terpenuhi di pinggir jalan pasti akan ke belakang menyebar, ya. Kemudian di pantai. Ya. Kemudian yang terpusat, ya, maksudnya di sini terpusat itu mengelilingi fasilitas, misalkan di sekitar danau, ya. Kemudian terpencar,
ya, terpencar di sana di daerah yang kurang subur, di daerah kapur. Jadi mengelilingi daerah-daerah sumber air, ya, terpencar atau disebut juga dot. Ya. Nah, kemudian pola pembangunan desa menurut Sutarto ini ada di Geo Learning, ya. Kalian tinggal baca. Nah, itu materi pola keuangan desa. Ya. Jadi intinya dalam materi ini kalian memahami apa itu desa, istilah desa, unsur-unsur desa, ya, klasifikasi desa itu yang kalian harus analisis, ya. Kalian apa itu yang dimaksud desa tradisional, swadaya, swakarsa, dan swasembada. Kemudian kalian tinggal di desa yang kriterianya yang mana. Itu ya. Kemudian yang lainnya kalian tinggal membaca. Ya. Ada pertanyaan sebelum diakhiri? Silakan. Cukup, Bu. Aduh, cukup. Setelah Ibu sama Bu Mei, ya. Baik. Terima kasih, semoga bermanfaat, ya. Setiap Jumat mungkin ada kendala, ya, di sini. Jadi telah terus. Nah, tapi yang LMS kalian belum ke desa, ya. Jadi kalian masih mengerjakan pusat pertumbuhan dan kutub pertumbuhan. Nanti belum dibuka sama Ibu, ya. Dibukanya nanti setelah selesai LMS, setelah selesai KBM siang atau sore. Tapi kalian kalau mengerjakan hari ini mempunyai nilai yang lebih, ya. Nah, oh belum. Absennya belum, ya? Bu. Ya, nanti absennya. Kemudian tidak bisa absen. Nanti di absen dari sini, ya. 50